Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja biqauli muttasilun ma idza takhallala lafzun ajnabiyyun 'anil aqdi wa in qalla ka'ankahtuka ibnati fastausi biha khairan. Keluar dengan perkataanku muttasil yang artinya muttasil itu bersambung antara ijab dan kabul, harus sambung, jangan dihalat. Apabila menghalat, menselangi kata ajnabi, kata asing daripada akad yang kada kaitannya lawan akad, meskipun sedikit kata itu. Contohnya, ankahtuka ibnati, aku nikahkan kepadamu akan putriku. Nah, sekalinya ada sambungannya, pastausi biha khairan. Ambillah wasiat terhadapnya berbuat baik. Nah, ada perintah, perlakukanlah dia dengan baik. Nah, itu kan bukan akad tuh. Aku nikahkan kamu dengan putriku, perlakukanlah dia dengan baik. Ya kan? Wala yadurru takhallulu khitbatin khafifatin minaz zauji wa in qulna bi adami istihbabiha. Tidak mengapa diselangi khutbah itu pidato ringan daripada suami, meskipun kami berpendapat tidak disunnahkannya. Suami sebelum menyahut aku terima, inya mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dulu sedikit, inya khutbah. Itu kada apa-apa aja sih Den. Khilafan li Subki wa Ibni Abi Syarifin, berbeda pendapat dengan Imam As-Subki dan Ibni Abi Syarif. Berarti beliau nih, Imam Subki mengatakan sunnah sebelum qabul ada khutbah ringan daripada pihak suami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, namun sedikit hanya qabil tuh. Kada kalau wadah kita gitu. Kada wadah kita. Kada yang wani menggawinya ya kah? Kalau pindah jadi kontroversi. Wala faqul qabiltu nikahaha. Tidak juga mengapa ucapan kul qabiltu nikahaha. No ya kah? Emosi anunya. Kuitannya emosi. Jare kuitannya. Ankahtuka ibnati, aku nikahkan kamu dengan putriku bimahri mi'ati alf rubiah. Kul qabiltu nikahaha, artinya sahuti kasih qabiltu nikahaha. Ya, kasih sahuti qabiltu nikahaha. Opender gitu dulu nah, kita itu kada apa-apa. Menggasak ya kah? Menggasak. Li'annahu min muqtadal aqdi, karena bahwasanya ini kata-kata termasuk tuntutan akad, artinya masih qadiyah, masih berkenaan dengan akad, artinya masih seputaran akad juga masih. Jadi falau aujaba thumma raja'a an ijabihi aw raja'atil adinatu fi idniha qabla al-qabuli aw junnat aw irtaddat imtana al-qabul. Jikalau telah ijab dia, walinya ijab sudah, aku nikahkan kamu ya kalah. Kemudian dia ralat daripada ijabnya, kada jadi aja ya. Kada jadi ya kah, kada jadi jalah rojaan, karena itu menarik ucapan atau menarik artinya maralat wanita yang memberi izin pada izinnya. Jadi binian ini kan bila mana walinya itu kada, atau binian ini umpama sudah
tayyib, sudah balu, maka inya kada kawa dinikahkan oleh kuitan, kecuali kuitan itu minta izin dulu, atau si janda ini memberi izin lawan kuitannya untuk melangsungkan akad ijab. Sekalinya bebinian ini ditariknya izin tadi, ya kah? Ditariknya artinya diralatnya. Kada jadi ulun memberi izin ya kah? Padahal sudah aku nikahkan kamu dengan si anu bin si anu. Sebelum si yang laki tadi kobil tuh langsung hanya menyorobot pender. Kada jadi ulun memberi izin. Apa itu jawabannya? Ada kena di ujung jawabannya lah. Au junnat atau setelah ijab tadi gila, junnat gila, mengalami gangguan jiwa biniannya. Awir tadat atau murtad bebiniannya. Maka jawaban daripada persoalan itu semua imtana al qabul, tertegahlah ucapan qabul, artinya kada kawa diterima. Kada sah bila kita sahuti qabil itu pun kada ada artinya. Par'un law qala al waliyu zawwajtuka bimahrin kadza faqala zawju qabiltu nikahaha wa lam yaqul ala hadha sadaqi sahan nikahu bimahril mithli khilafan lil barizi. Ini satu cabang. Seandainya berkata wali berkata, ujar walinya, aku nikahkan kamu dengan dia semahar sekian, anggap aja sekian itu misalkan 100.000 rupiah. Aku nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan maharnya 100.000 rupiah. Lalu berkata suaminya, ulun tarima menikahinya. Nah ya kah? Sekarang di situ aja inya menyahuti, kadada menyahuti dengan mahar ini. Awalam yakul ala hadza sadaq, dia tidak berkata, dia tidak berucap atas ini jujuran. Kadada sambungannya nih. Yakanya orang batukar jual gitu nih. Ulun nda jual lah 100.000 lawannya mak. Jari yang menyahuti ulun tukar. Gini situ aja kah? Ada yang ini bukan jual beli tapi pernikahan. Aku nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan mahar 100.000, ulun terima menikahinya. Aturan kan dilengkapi lagi, ulun terima menikahinya dengan mahar tersebut. Ya Allah, harus ada sesambungannya dengan mahar tersebut yang sudah diucapkan. Apa hukum akadnya? Sah aja nikahnya, tapi karena maharnya mahar misil. Apa mahar misil? Ada di lingkungan keluarga. Jadi dengan sanaknya kada yang orang bang ada mau ukur orang si anu pengjujurannya 100 juta aja, berarti ulun 100 juta juga aja ya lah. Nah, dilihat lingkungan di dalam keluarganya, ya kanya seandainya dahulu ada inya bisi ding sanak yang babinian, anda sudah kawin berapa dahulu inya maharnya, nah acuannya ke situ ya kah, mahar misil, mahar yang setimpal dengan wanita yang ada di lingkungan keluarganya. Ini harus acuannya keluarganya. Kada mau orang karena beda lain orang lain apa nih kehidupan. Khilafan lil Barizi, berbeda pendapat dengan Imam Al-Barizi. Al-Barizi jar kada sah nikahnya itu jar. Jadi kesimpulannya apa garang? Sambat aja sudah ulun terima menikahinya dengan mahar tersebut. Nah sudah ya. Artinya wajibnya kena bayar dengan sesuai akad nikah. Wala yasihun nikahu ma'a ta'liqin. Tidak sah akad nikah itu bersamaan dengan ta'liq, menggantungkan, pakai jika. Pakai jika. Kalau bai'i sebagaimana jual beli pun tidak sah bila mana pakai jika. Jika datang awal bulan ankah tukaha. No ya kah? Ya. In jaa syahru, in jaa awwalu syahr faqad ankahtu ka fulanah binti fulan bimahri mi'ati alfi rupiah.
Bila datang awal bulan, aku nikahkan kamu dengan si Pulanah binti Pulan dengan maharnya 100.000 rupiah. Ulun terima. Berarti kena awal bulan kena sahlah sebagai pasangan istri. Kada sah karena akad itu kada kawa pakai jika, ya kah? Atau jika datang si anu daripada perjalanannya, jika datang si anu daripada bepergiannya, ankah tuka ini. Nah, ya kah? Kada sah itu. Jadi akad tuh kada pakai ta'lik, kada pakai jika. Bal aula bahkan lebih utama nikah itu tidak sahnya. Likhtisasihi bimazidil ihtiyati karena teristimewakan nikah dengan lebih hati-hati. Ka'an yaqulal abu lil akhar, seperti berkata ayah kepada lainnya, in kanat binti tulliqat aw i'taddat faqad zawwajtukaha. Jika adalah putriku telah ditalak, jika putriku telah ditalak dan telah beriddah, sungguh aku nikahkan kamu dengannya. Nah, lagi itu. Anak seorang jadi lagi anak seorang jadi pun orang masih, anak seorang jadi bini orang masih, seorang kada 7 lawan minantu ya kan. Ya anak ndala munnya misalkan sudah dicerai lakinya, habis idahnya unda nikahkan lawannya mah ulun terima ya kan. Otomatis kena lah pas tuntung ditalak tuntung beidah langsung jadi biniannya, langsung jadi istrinya, kada kawa. Kayak tadi pakobila, lalu dia misalkan menerima kada kawa. Summa bana inqidau iddatiha wa annaha adinat lahu fala yasihu, kemudian ternyata selesai iddahnya dan ternyata bahwa dia mengizini baginya bagi si wali, bagi si abah dalam menikahkan, maka tidak sah nikahnya lipasadi syighati bita'lik, karena rusak akad itu dengan adanya ta'lik, adanya jika tadi. Insyaallah ada apa-apa jar, tapi itu pun dengan niat mengambil berkat. Ankah tuka ibnati fulanah binti fulan, aku nikahkan kamu dengan putriku si anu binti si anu dengan mahar 100.000 insyaallah. Nah, kada apa-apa insyaallah itu, tapi dengan niat mengambil berkat kata-kata insyaallah ada apa-apa. Walaupun insyaallah itu maknanya jika menghendaki Allah juga maknanya. Tapi di situ kada apa-apa dengan niat tadi mengambil berkat. Tapi mun kada niat napa-napa, sekadar kebiasaan aja bi insyaallah, nah itu kena kada sah. Intinya kada usah ya Allah. Anak bekeren-keren nih. Wa bahatha ba'duhum as-sihhata fi in kanat fulanatun mauliyati faqad zawwajtukaha wa fi zawwajtuka in syi'ta kal bai'i idla ta'liqa fil haqiqati. Mengkaji sebahagian mereka akan sahnya pada ucapan jika adalah fulanah itu wanita perwalianku, jika adalah fulanah itu wanita yang diwaliiku, sama aja maknanya lah, atau yang aku walii, jika fulanah itu adalah perempuan yang diperwalianku atau yang aku walii, faqad zawwajtukahu, maka aku kawinkan kamu dengannya. Ada pula contoh satunya, zawwajtuka in syi'ta, aku kawinkan kamu dengan ini binti ini jika kamu mau. Ada kata-kata jika kamu mau, kal bai'i, sebagaimana jual beli. Ini sebahagian ulama membahas sah dalam ucapan seperti ini, tapi mendingnya kada usah daripada menerai. Idza ta'liqa fil haqiqah, karena tidak ada ta'liq pada kenyataannya. Wala ma taqitin lin nikah bi muddatin ma'lumatin aw majhulatin, tidak sah nikah itu bersamaan dengan taqitin lin nikah, membatasi waktu bagi ikatan nikah, menempokan, mewaktukan, mendurasikan ikatan pernikahan. Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan maharnya 300.000 dalam satu malam, dibayar tunai. Cinta satu malam jadinya ada sah. Nah, ada sah itu. Walaupun ada saksi, walaupun ada wali, walaupun kuitannya langsung yang mengawinakan, tapi kalau ada takkid, ada pembatasan waktu, maka kada sah.
Ngarannya apa ngarannya ini? Nikah mut'ah ngarannya ini. Payab sudu bimuddatin ma'lumatin, dengan masa yang diketahui atau masa majhulatin, masa yang tidak diketahui. Payab sudu li sihhatin nahya an nikahil mut'ah, maka rusaklah akad karena sahih adanya larangan dari nikah mut'ah, nikah berwaktu. Wa huwal muaqqat, nikah mut'ah itu nikah yang diwaktukan, walau bi alfi sanah, walaupun waktunya itu dengan menyebut 1000 tahun, walaupun dalam akad anda nikahkan nyawa dengan putri anda dengan selama 1000 tahun. Manusia kan ada kalau hidup 1000 tahun tetap kada sah karena ada menyebut waktunya. Ya dahulu nikah mut'ah itu boleh di awal-awal Islam sebagai bentuk keringanan. Nah, kemudian hanya dinasah, arti dinasahan itu diangkat hukumnya. Kada boleh lagi. Asalnya boleh yang nikah berwaktu itu yang pakai durasi waktu tadi. Jadi yang menikahkan walinya juga kada mucikari bang. Yang kada yang bosnya bang, ada dasar kuitannya, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Nah hanya dinasah, diangkat hukumnya pada peperangan Khaybar. Kemudian boleh pulang, limbah diharamkan, sekalinya dibolehkan pulang ketika penaklukan kota Mekah. Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Itu pun sementara aja dibolehkan. Summa nusikha fi ayyamil fathi, kemudian diangkat lagi hukumnya, dinasah lagi di hari-hari penaklukan itu juga. Jadi hanya beberapa hari dibolehkan. Setelah itu wastamarra tahrimuhu, terus-terusan haramnya sampai hari kiamat. Dan Syiah kada mengakui haramnya. Jadi Syiah boleh. Syiah itu membolehkan nikah mut'ah. Ada sahabat dan pada nikah mut'ah ini ada perbedaan pendapat di masa-masa pertama Islam. Kemudian mereka bersepakat sahabat nih atas diharamkannya itu nikah mut'ah. Sebagian sahabat berkata, aku melihat Rasulullah hal keadaan berdiri berada antara rukun dan bab, rukun Yamani mungkin lah. Dan Rasulullah berkata, ayuhan nas, inni kuntu adintu lakum fil istimta'i, ala wa innallaha harramaha ila yaumil qiyamah. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhilla sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Wahai orang-orang, sesungguhnya aku telah mengizinkan bagi kalian dalam bersenang-senang. Artinya mencari kenikmatan. Ala ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Barang siapa ada padanya daripada mereka sesuatu, maka bebaskanlah jalannya. Falyukhilla sabilahu. Barang siapa ada padanya, mempunyai dia daripada mereka perempuan sesuatu, maka bebaskanlah jalan itu perempuan. Jangan kalian ambil lagi daripada apa yang telah kalian berikan ke mereka perempuan, sedikit pun jangan lagi diambil. Di masa kekhalifahan pun masa kekhalifahan dahulu Yahya bin Aqsam dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Ma'mun pun pernah dihalalkannya ini nikah mut'ah. Sesungguhnya terjadi perdebatan antara Qadhi Yahya bin Aqsam dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Ma'mun.
Khalifah Al-Ma'mun. Karena sesungguhnya Khalifah Al-Ma'mun ini beliau mengumumkan dibolehkannya nikah mut'ah. Lalu masuk Yahya bin Aksam ini bertemu dengan khalifah. Jadi itu khalifah itu ya pemimpin tertinggi di suatu negara, tapi ini lebih tinggi daripada presiden karena mencakup seluruh negara yang beragamakan Islam. Lalu masuk Yahya bin Aksam nih, Sidin berubah sikap gara-gara khalifah ini membolehkan nikah mut'ah. Dan Sidin duduk di dekat khalifah. Berkata Khalifah Al-Ma'mun, Amirul Mukminin Al-Ma'mun, kenapa aku melihat engkau berubah? Ujar Sidin Yahya bin Aksam, karena sesuatu yang terjadi di dalam agama Islam. Ujar Khalifah Amirul Mukminin atau Amirul Mukminin Al-Ma'mun, kenapa yang terjadi itu? Ujar Yahya bin Aksam, seruan dibolehkannya perzinahan. Jadi semacam seruan ajakan dibolehkannya perzinahan. Paham Sidin, menangkap Sidin. Lalu jar Amirul Mukminin Al-Ma'mun, mut'ah itu zina kah? Ya. Gitu aja langsung Sidin bertakun lah. Sidin paham nih sindiran Yahya nih. Ujar Qadhi Yahya, inggih mut'ah itu zina. Kata Amirul Mukminin, dari mana engkau punya dalil? Dari mana engkau punya bukti bahwa mut'ah itu zina? Kata Yahya, dari kitab Allah, hadis Rasulullah. Sambat Sidin, adapun kitab Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sampai pada firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman itu beruntung, juga orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Artinya kada hendak asal buat, ya kah? Kada hendak asal rasuk, ya kah? Illa ala azwajihim, kecuali hanya kepada istri atau pasangan mereka yang sah. Au ma malakat aimanuhum, atau budak yang dimiliki tangan kanan mereka. Artinya jariyah atau budak bebinian yang kada bisi suami. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka itu tidak tercela kalau kepada istri, kalau kepada budaknya. Fama dibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari-cari selain daripada demikian, selain daripada suami, selain daripada budak, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian ditanya oleh Yahya bin Aksam, wahai Amirul Mukminin, istri mut'ah itu apakah disebut apakah disebut budak? Kawin kontrak. Istri kawin kontrak itu apakah disebut budak? Jasidin kada. Lalu ditanya Sidin lagi, istri yang mut'ah itu di sisi Allah bisa mewaris lah. Ya kah? Bisa mewaris lah mun lakinya mati, ya kah? Bisa mewariskan lah munnya, misalkan bisa mewaris lah mun lakinya mati, bisa mewariskan lah mun inya yang mati. Ujar khalifah, kada juga. Lalu kata Sidin, faqad sara mutajawiza hadaini minal adin, maka jadilah sudah orang ini melampaui dua hal yang ini. Ya kan tadi barang siapa melampaui batas, selain daripada demikian mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang kawin kontrak itu dianggap orang yang melampaui batas, termasuk orang yang melampaui batas. Hadis bang mana dalilnya jar? Oh, sekalinya ada daripada Zuhri dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Abu Thalib berkata, Rasul menyuruh aku agar aku serukan larangan mut'ah dan haramnya sesudah Rasulullah memerintahkannya. Sekalinya menoleh khalifah ini kepada jamaah yang berhadir di situ. Ujar khalifah, buhan ikam ini hafallah, adalah hafal hadis ini daripada riwayat Zuhri. Nah, artinya Sidin alim juga nih khalifah ini kah? Kada sama presiden bang ya kah?
Ikam adalah hafal ini. Hadis ini adalah ikam hafal menakuni jamaah nih yang berhadir di tempat nih. Sekalinya jamaahnya menjawab, "Na'am." Ini ulun ada hafal hadis ini, dasar ada hadis yang diucapkan Yahya tadi, ada dasar ada. Nah, hanya jarak khalifah al-ma'mun. Astagfirullah. Nah, artinya sidin mau mengakui kesalahan. Nadu bi tahrimil mut'ah. Sejak saat itu jar sidin, nadu bi tahrimil mut'ah. Serukanlah diharamkannya kawin kontrak. Kontrak. Wallahu a'lam bishawab.